Selamat pagi sahabat Morning Call yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali menikmati kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai hari ini, kita datang kepadanya memohon hikmat melalui firman yang akan kita baca. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Maha Kasih, tak terhitung kebaikan-Mu, kami masih dapat melewati hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini. Semuanya adalah karena kemurahan-Mu. Kami sadar dalam kami melangkah hari ini bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi dengan tuntunan firman dan Roh-Mu yang kudus. Mari Bapa, urapi kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman-Mu sungguh dapat kami mengerti dan kami dapat lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan pagi ini dari kitab Kejadian 42 ayat 1-5. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Binyamin adik Yusuf pergi bersama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirannya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu di seluruh Mesir sampai ke Kanaan terjadi kelaparan hebat. Itu seperti yang sudah dimimpikan oleh Firaun, yang kemudian diartikan oleh Yusuf bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan, kemudian diikuti 7 tahun kelaparan. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 41 ayat 28 sampai 31. Mesir di bawah kekuasaan Yusuf berhasil mengumpulkan banyak sekali bahan makanan di masa kelimpahan, sehingga pada masa kelaparan Mesir tetap berkelimpahan. Namun di Kanaan, tempat di mana Yakub dan anak-anaknya tinggal, mereka mengalami kelaparan. Hal itu membuat anak-anak Yakub kebingungan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan keadaan itu. Mereka pasrah tanpa berinisiatif untuk mencari jalan keluar. Yakub yang mendapat kabar bahwa Mesir berlimpah bahan makanan, ia menegur anak-anaknya, "Pergilah, belilah gandum supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Dari perikop ini Bapak Ibu kita belajar, pertama, bahwa memang hidup tidak melulu lancar atau baik-baik saja. Atau sebaliknya, hidup juga tidak selalu penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita silih berganti, supaya kita menghargai hidup dan takut akan Tuhan. Di saat senang kita belajar bersyukur, dan di saat susah pun kita belajar bersyukur. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu hadir dan turut bekerja. Yang kedua, jangan takut pada perubahan.
Karena orang yang takut pada perubahan akan mengalami kebingungan. Dia tidak siap terhadap perubahan. Perubahan dalam hidup, kalau ditinjau dari sudut pandang positif, itu membawa pengalaman-pengalaman baru yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Dan orang-orang yang takut atau tidak siap terhadap perubahan, mereka akan sampai pada titik putus asa. Tetapi mereka yang menjadikan hidup sebagai petualangan, mereka siap dengan perubahan, menganggap bahwa hidup adalah misteri, sesuatu yang menarik dan buat penasaran, mereka tidak akan pernah putus asa. Justru pengalaman-pengalaman baru memperkaya kehidupan mereka. Dan itu membuat mereka terpacu untuk mencari solusi-solusi atau penyelesaian masalah yang baru. Dan Bapak Ibu, ketika perubahan terjadi, bila kita berjalan dalam iman dan pengharapan, maka disitulah muncul inisiatif dan kreativitas dalam mencari solusi atau jalan keluar. Namun bila kita selalu mengandalkan diri sendiri, menganggap diri kita pandai, bisa jadi pada saat yang tersulit, kita tidak lagi melihat jalan keluar. Hidup kita menjadi terpuruk, putus asa, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa-apa seperti anak-anak Yakub. Yang ketiga, Yusuf berbeda dengan saudara-saudaranya. Yusuf ditempa oleh penderitaan. Dia terbiasa dengan penderitaan. Dan dia berhasil melaluinya. Daya tahan terhadap penderitaan membuat kita tidak kaget terhadap penderitaan. Justru selalu menjadikan penderitaan itu sebagai penyemangat atau batu loncatan untuk berjuang lebih maju, untuk terus berjuang membuktikan kemampuan diri berdasarkan talenta dan karunia yang Tuhan beri. Ketika Rasul Paulus berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengalami berbagai macam pencobaan. Tapi kenapa aku juga punya duri di dalam daging? Bagaimana aku bisa menghadapi semuanya? Tetapi Allah berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Jadi Bapak Ibu, penderitaan adalah salib. Salib yang seharusnya tidak kita jadikan beban. Tetapi justru kita menganggap itu adalah didikan-didikan Tuhan kepada kita. Untuk kita lebih berhikmat, untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih mampu menghadapi hal-hal berikutnya yang akan terjadi di depan yang kita tidak ketahui. Hari ini tanggal 23 Juli 2021 adalah Hari Anak Nasional. Ke depan kita melihat bahwa generasi kita akan berhadapan dengan dunia yang tidak mudah. Akan makin banyak godaan, tantangan, dan cobaan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Bila anak-anak kita tidak memiliki ketiganya, takut pada perubahan, tidak tahan terhadap penderitaan, dan tidak bisa melihat bahwa hidup itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang indah, maka mereka bisa saja tergerus oleh tantangan,
cobaan, dan juga tergerus oleh kemajuan. Mereka tertinggal dalam keputusasaan. Mari kita latih generasi kita untuk memiliki inisiatif dan kreativitas dalam menghadapi masa depan. Sehingga mereka pun tahu ketika akal, ketika rasio tidak lagi bisa dipakai, mereka tahu kemana mereka harus pergi, yaitu kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada begitu banyak solusi. Di masa pandemi, Bapak Ibu, ketika kita dibatasi, tidak bebas melakukan apapun yang kita inginkan, banyak orang yang mengalami dampak dari pandemi, kehilangan pekerjaan. Mereka yang terbaring di rumah sakit karena COVID, tenaga medis yang harus berhadapan-hadapan dengan para pasien COVID, pekerjaan yang harus dilakukan di rumah, adanya PPKM dan sebagainya. Terkadang kita merasa jenuh, kita merasa bosan, kita mulai bertanya, sampai kapan ini Tuhan? Dan itu membawa tekanan-tekanan dan beban yang semakin berat dalam diri kita. Ketika beban itu begitu berat, sangat sulit kita melihat bahwa ada kuasa Tuhan, bahwa ada jalan keluar. Sangat sulit bagi kita mengembangkan kreativitas dan inisiatif untuk bisa tetap bertahan mencari solusi di tengah pandemi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan hilang pengharapan, tetaplah tenang. Sebab memang betul kita tidak bisa menguasai keadaan. Kita memang tidak bisa melindungi diri kita dari pandemi ini. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya bahwa akan selalu ada jalan keluar. Bahwa akan ada hal-hal yang menarik di masa pandemi ini yang bisa kita syukuri. Yang membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan membuat kita merasakan betapa besarnya kasih karunia Allah bagi kita. Justru dalam kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Mari Bapak Ibu, berjuanglah. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah, di pagi ini kami bersyukur untuk firman yang selalu mengingatkan kami. Di saat kami kehilangan pengharapan, di saat kami tidak menemukan jalan keluar, kami dapat melihat kehadiran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk menghadapi masa-masa ini, mengalir bersama dengan Tuhan, menenangkan pikiran dan membiarkan Tuhan bekerja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau menjagai kami di masa pandemi ini, agar kami tetap sehat, agar kami mampu untuk melewati semua ini. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Biarlah Tuhan Yesus, Kau kuatkan mereka. Di sisi lain mereka harus menghadapi pandemi. Di sisi lain mereka harus juga membangun, memikirkan tentang nasib bangsa ini. Kiranya hikmat Tuhan selalu bersama pemerintah bangsa kami, sehingga mereka diberikan kekuatan untuk bisa memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu, agar gereja-Mu terus juga berpengharapan di dalam-Mu. Tidak mudah, terkadang kami tidak bisa beribadah di bait-Mu yang kudus. Terkadang kami harus merelakan bahwa diri kami tidak bisa sepenuhnya mengikuti ibadah-ibadah tatap muka. Namun hari ini kami datang kepadamu ya Allah. Kami mohon biarlah Tuhan tetap menguatkan iman kami, agar kami tetap beribadah kepadamu, tetap dekat kepadamu, tetap mencari Engkau dalam kehidupan kami.
Kami juga tidak lupa mendoakan jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang menderita karena COVID. Biar Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Biar Engkau kuatkan mereka, agar mereka tetap berpengharapan di dalam-Mu. Yang kehilangan pekerjaan, yang menderita, biar Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa menguatkan. Inilah doa kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam perjalanan kami hari ini. Ampuni Tuhan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.